Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, Cinta itu datang pada waktu yang tepat. Baby Ryan tertawa renyah melihat wajah kaget mominya. Kevin membawa mereka berdua ke kamar Baby Ryan dan merebahkannya di ranjang kecil yang ada di sana. Spray ranjang harus diganti dulu, jadi Mommy sama Ryan di sini dulu, ucap Kevin memberikan penjelasan. Oh, dikirain ada apa? Balas Salma dengan jantung yang rasanya mau copot. Salma seketika meraih pergelangan tangan Kevin ketika pria itu sudah berdiri. Kak Kevin, makan malam dulu. Dari tadi aku lihat belum makan. Dan jangan lupa mandi, aku lupa kalau kakak abis perjalanan jauh. Pasti banyak virus yang menempel, kasihan kalau kesini malah jadi ikutan sakit. Imbuh Salma, hati Kevin menghangat, baru kali ini ada sedikit perhatian dari wanita yang dicintainya. Ternyata bisa membuat pria klepek-klepek. Makasih Mom, aku ke bawah dulu sebentar. Sekalian mau bilangin pelayan untuk menggantikan spray ranjang kamu. Sekalian ambil koperku yang ada di bawah, ujar Kevin. Iya, Kak, jawab Salma sambil menganggukkan kepalanya. Ruang makan. Tinggal boleh di Belanda, tapi tetap menu makanan khas Indonesia, walau sesekali ada menu makanan Western. Ari tampak malu menyantap makanannya, apalagi duduknya berhadapan dengan Retno. Pak Ari, sudah menikahkah? Tanya Paman Didit, setelah berulang kali melihat Ari menatap wajah anak gadisnya. Maaf Pak Didit, panggil saya Ari saja. Saya belum menikah, jawab Ari. Retno menurunkan pandangannya yang tak sengaja bersitatap dengan Ari. Oh, dikirain sudah menikah. Balas Paman Didit. Bagaimana mau menikah Pak Didit? Kehidupan saya hampir tiap hari mendampingi Tuan Kevin. Jadi kamu belum punya kekasih juga? Ari menggelengkan kepalanya. Belum Pak Didit. Padahal di perusahaan Kevin pasti banyak wanita cantik-cantik. Masa tidak ada yang kecantol sama kamu? Atau jangan kamu ada kelainan? Tanya Paman Didit, membuat Ari terkesiap. Maaf Pak Didit, saya masih perjaka tulen dan normal. Kalau masalah wanita memang banyak yang cantik di perusahaan Tuan Kevin, tapi belum ada yang selek di hati. Jawab Ari tenang. Oh, syukurlah kamu tidak impoten seperti bosmu. Pungkas Paman Didit. Ari hanya bisa tersenyum kecut dengan dugaan Paman Didit, kemudian memberanikan diri menatap anak pertama Pak Didit. Jantungnya masih berdebar-debar, apalagi kalau Retno sudah memberikan senyum manisnya ke pria itu. Maaf Pak Didit, kalau boleh saya tahu, Retno sudah menikah? Akhirnya Ari memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada ayahnya. Paman Didit langsung melirik Retno, yang seketika itu juga kembali menundukkan pandangannya. Tanya saja sama Retno langsung, kenapa harus tanya ke saya? Jawab ketus Paman Didit, sok agak galak. Retno merematkan jemarinya, saling bertautan. Jujur di hati wanita itu terpesona dengan wajah Ari yang lumayan ganteng untuk pertama kali bertemu. Apalagi melihat postur tubuhnya yang tinggi dan gagah, membuat dirinya semakin terpukau. Sebelum bertanya Ari berdehem dulu, pedoman Ari malu bertanya sesaat di jalan. Sebenarnya pria itu grogi di hadapan Paman Didit. Biasa negosiasi, berargumen dengan klien Kevin, sekarang kemampuannya lagi terjun bebas ke jurang. Retno sudah menikah belum? Tanya Ari dengan nada pelan.
Saya belum menikah Pak Ari. Kalau sudah nikah, pasti ada suamiku yang duduk di samping atau di hadapanku. Jawab pelan Retno, agak malu-malu. Alhamdulillah, wa syukurilah, ternyata belum menikah. Makasih ya Allah. Ucap syukur Ari agak tinggi suaranya, membuat orang yang ada di ruang makan terkejut seketika. Apalagi Retno, wajahnya semakin memerah. Ya ampun, apakah Ari menyukai anakku, Retno? Masa pengabdian menjadi asisten pribadi Kavin sudah 10 tahun lebih. Usia Ari sudah tak muda lagi. Sekarang pria itu sudah memasuki usia 34 tahun yang cukup matang buat seorang pria untuk membangun rumah tangganya. Berkutat mengurusi tuannya, hingga tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Walau banyak wanita yang dikenalnya di perusahaan Kavin, pria itu termasuk orang yang disegani oleh para karyawati di perusahaan Indo Prakarsa. Tapi banyak juga karyawati yang melirik sang asisten. Memiliki wajah yang lumayan ganteng, lalu sudah pasti berdompet tebal karena gaji jadi asisten pribadi itu lumayan besar. Kalau dihitung bisa 5x gaji umur staf biasa. Tapi tanggung jawab pekerjaannya sudah bisa dipastikan 24 jam berada di sisi atasannya. Jadi jangan lihat berapa gajinya saja, ada uang ada juga tanggung jawab yang diembannya. Seperti saat ini Ari harus ikut terbang ke Belanda, demi kepentingan pribadi tuannya sendiri. Tidak ada sangkutan dengan perjalanan bisnis yang biasa mereka lakukan bersama. Tapi jangan salah, pekerjaan Ari semakin menumpuk. Selesai makan malam, pria itu kembali ke ruang tengah dan membuka laptop, notebook, serta handphonenya. Tugasnya dimulai, pria itu mulai memfollow up semua janji temu tuannya. Kemudian bersinergi dengan beberapa manajer di perusahaan milik tuannya. Hati boleh ngedumel, tapi rasa dongkol dengan tuannya terbayarkan ketika melihat Retno datang membawa nampan. Pak Ari, ini saya buatkan kopi khas Belanda. Silahkan dicoba, lumayan buat temani bekerja. Ucap Retno dengan lembutnya. Ari yang awalnya sedang fokus dengan laptopnya langsung menoleh dan menatap wajah ayu milik wanita yang bernama Retno Wahyuning Tias. Retno, kamu mau gak besok nikah sama saya? Ucap Ari tanpa ekspresi. Blus, pipi Retno mulai muncul semburat merah jambu. Pak Ari, dari tadi bercanda aja. Monggo teruskan kerjanya, jangan lupa diminum kopinya. Saya pamit ke belakang dulu, mau ngecek kamar tamu sudah siap apa belum. Buat Pak Ari istirahat nanti. Pamit Retno. Belum melangkahkan kakinya, pergelangan tangan Retno sudah dicekalnya. Saya tidak bercanda, serius saya mau ngajak kamu nikah. Ucap Ari penuh penegasan. Jantung Retno berdegup kencang tak terkira, baru kali ini bertemu pria yang belum juga 1 hari. Tapi sudah ngajak nikah. Ah, bingung. Retno dengan pipi merah meronanya, mengulas senyum tipis. Pak Ari, bukannya saya menolak. Alangkah baiknya kita saling mengenal dulu. Pernikahan itu seumur hidup, jangan terburu-buru menikah. Ari melepaskan cekalannya, kemudian mengulurkan tangannya, layaknya ingin berjabat tangan. Retno semakin bingung melihat pria yang sudah beranjak dari duduknya. Kenalkan, nama saya Ari Wibowo, usia 34 tahun, anak satu-satunya dari Mak Painem sama Bapak Paijo. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Bisnis, pekerjaan asisten pribadi Tuan Kavin. Gaji per bulan 40 juta, sudah memiliki rumah sendiri walau tidak mewah tapi cukup buat tinggal sama istri dan 2 anak. Status belum menikah dan belum punya pacar.
Mulut Retno menganga sejadi-jadinya. Baru kali ini ada cowok memperkenalkan diri kayak lagi baca biodata pribadi. Wah, nama lengkapnya kayak nama artis aja, Ari Wibowo. Tapi wajah 11-12 lah sama Ari Wibowo, lumayan ganteng. Sekarang giliran kamu, perkenalkan diri. Pinta Ari. Nama saya Retno Wahyuning Tias, usia 24 tahun. Lulus S1 Bahasa, pekerjaan sebagai asisten pribadi Salma, dan belum menikah. Agak kagok Retno buat menjawabnya. Kita sudah kenalan, berarti bisa kan kita menikah? Tanya Ari. Astaga, ini cowok dari tadi to the point banget ya. Maksud kenalan itu bukan kayak baca biodata, haduh. Retno langsung tepok jidat, katanya lulusan S2, tapi kok masih gak paham. Kedua tangan mereka masih saling menjabat, entah kapan dilepasinya. Pak Ari, maksud kenalan itu bukan begitu, tapi mengenal kepribadian satu sama lain. Lalu isi hati kita masing-masing, begitu loh Pak Ari. Imbuh Retno dengan gemasnya. Oh, perasaan ya, saya sudah jatuh cinta sama kamu, ucap Ari dengan wajah tanpa ekspresi, padahal dia lagi menutupi rasa debaran jantungnya dan rasa gugupnya. Baru kali ini dia menyatakan hatinya. Semakin berdebar-debar jantung Retno dengan pernyataan pria itu. Ampun, ini cowok kok to the point terus ya, lama-lama gak sehat nih jantungku. Jatuh cinta sama siapa, Ari? Ada suara pria yang tiba-tiba saja terdengar. Retno langsung menyentak tangan Ari, dan sedikit malu ketika melihat Kavin turun dari tangga. Ternyata Kavin sudah mendengarnya ketika turun dari tangga. Pria itu langsung menghampiri mereka berdua. Saya jatuh cinta sama Retno, Tuan Kavin. Makanya saya langsung utarakan saja. Daripada diserempet sama orang lain, jadi sekalian saya ajak nikah. Kavin mengernyitkan dahinya hingga terlihat beberapa lipatan. Yang ada Retnonya yang ketakutan sama kamu, belum ada sehari ketemu udah nyatakan cinta. Jadi pria tuh pelan-pelan dulu, saling mengenal, baru nyatakan cinta. Tukas Kavin, sok memberitahukan. Ah, kelamaan Tuan Kavin, jadi pria itu harus satset, gerak cepat. Jangan sampai menyesal kayak Tuan. Udah tahu jatuh cinta sama Salma tapi tetap aja gak mengakuinya. Giliran ada cowok yang deketi Salma, ujung-ujungnya marah gak menentu padahal sudah cemburu. Dan giliran udah hilang Salmanya baru deh menangis setiap hari, menyesal. Pengen diputar kembali waktunya, baru deh bilang aku mencintainya. Ejek Ari di hadapan Retno. Kavin hanya bisa menggaruk-garuk kepala belakangnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh asistennya, terlalu pelan tindakan Kavin. Retno hanya bisa membungkam mulutnya, pengen ketawa. Ada begitu asisten pribadi mengejek atasannya, ya walau di depan saudara mantan istrinya. Ari, lama-lama mulutmu saya lem loh, tegur Kavin. Ups, sorry Tuan, keceplosan. Ari langsung mengunci bibirnya. Retno, kamu jangan mau sama Ari. Ari banyak ceweknya, baru saja kemarin dia putusin pacarnya. Dusta Kavin, sambil memainkan kedua netranya. Retno langsung melotot dan menyentakkan kedua kakinya ke lantai. Kemudian meninggalkan Ari dengan perasaan kesal. Retno, tolong jangan dengerin ucapan Tuan Kavin, ucapannya bohong. Sumpah Retno, saya belum punya pacar. Kata Ari, kemudian menatap kesal tuannya. Ah, jadi ngambekan si Retno. Pria itu langsung mengejar Retno. Makanya jangan ngatain bosnya sendiri, baru tahu rasanya kalau wanita itu cepat ngambek. Gumam Kavin sendiri,
dan terkekeh melihat Ari dan Retno main kejar-kejaran di dalam mansion. Sebenarnya Kevin juga senang melihat asistennya akhirnya menaruh perasaan dengan seorang wanita, berarti masih normal. Namun tidak menyangka jika wanita yang dimulai adalah sepupu Salma. Jadi kalau mereka jodoh, berarti Ari menjadi kerabat Salma. Dan jika Kevin berhasil rujuk dengan Salma, berarti mereka menjadi saudara. Sungguh dunia yang seluas ini, ternyata bakal jodoh Ari masih di lingkaran kehidupan Kevin dan Salma. Namun baru sekarang waktunya datang. Cinta itu biasanya datang pada waktu yang tepat dan juga dengan orang yang tepat. Esok hari, di kamar baby Ryan terlihat adanya kesibukan yang berkaitan dengan si baby ganteng itu. Semalam baby Ryan tidur sama dedinya. Maklum Opa Braimanto sempat memergoki Kevin ketika mau tidur di kamar Salma. Jadinya pria itu melangkah mundur, lalu masuk ke dalam kamar baby Ryan. Sekarang Kevin sibuk mau memandikan baby Ryan. Namun Amy berusaha mencegah agar Kevin tidak memandikan baby Ryan, biarkan dia yang memandikan. Biarkan saya yang memandikan baby Ryan tuan. Ini sudah tugas saya, ucap Amy sambil menatap kagum wajah Kevin. Ryan sudah agak besar, jadi saya bisa memandikan putra saya sendiri. Kevin menolak dicegah oleh Amy, pria itu langsung gendong baby Ryan yang sudah tidak menggunakan bajunya. Kemudian membawa anaknya ke kamar mandi. Amy ada sedikit kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Kevin sudah bersikukuh untuk memandikan baby Ryan. Akhirnya sang babysitter mengalah lalu menyiapkan pakaian baby Ryan. Setelah menyiapkan pakaian baby Ryan, Amy mengintip Kevin di kamar mandi yang sedang memandikan dan bermain sama baby Ryan. Nona Salma, kan, sudah bercerai dengan Tuan Kevin, boleh dong coba dekat sama mantan suaminya. Siapa tahu aja Tuan Kevin kepincut hatinya denganku. Nona Salma ini bodoh banget sia-siakan pria seganteng itu. Udah kayak, non. Kalau begitu buat aku aja deh. Lagi pula aku kan dekat dengan baby Ryan, jadi mudah sekali untuk menjadi mommy sambung. Melihat Ryan belum selesai dimandikan, Amy berinisiatif untuk ke dapur membuatkan kopi dan sandwich buat Kevin. Dengan senyum masam mesem Amy merasa senang sekali, ada bayangan masa depan yang indah di pelupuk matanya. Siapa sih yang gak mau jadi istri pengusaha? Ya walaupun bukan istri pertama, tapi akan jadi istri satu-satunya. Selesai membuat kopi handalannya dan sandwich dengan isian sayur, smoked beef. Amy melangkahkan kakinya dengan ringan. Tidak ada satupun yang curiga dengan keceriaan Amy pagi ini. Kembali ke kamar baby Ryan, Amy melihat Kevin sudah membungkus baby Ryan dengan handuk yang sudah kedinginan. Setelah lama bermain di bathtub, padahal mandinya pakai air hangat, namun tetap aja suhu hangat lama-lama jadi dingin. Amy tersenyum simpul melihat gaya Kevin bagaikan hot daddy. Duh, anaknya Dedi kedinginan ya. Ucap Amy pelan, namun terdengar oleh telinga Kevin. Amy langsung menaruh nampannya di atas meja sofa. Kevin menghiraukan ucapan Amy, tapi buat wanita itu tidak masalah. Yuk anak Dedi, sama ibu dulu ya pakai bajunya, biar dedinya bisa minum kopi dulu. Ucap Amy, ketika menghampiri Kevin dan Ryan, sembari membawa minyak telon. Kevin menaikkan salah satu alisnya, agak merasa aneh dengan ucapan Amy sang babysitter. Tuan Kevin, biar saya yang mengenakan baju baby Ryan. Kebetulan saya bikinkan kopi dan sandwich buat mengganjal perut Tuan sebelum sarapan. Kata Amy penuh kelembutan. Pria itu menoleh ke samping, dan baru sadar jika Amy terlalu dekat dengannya, kedua bahu mereka saja sudah saling bergesekan.
Wajah Emi agak menunduk malu-malu ketika ditatap pria ganteng itu. Lalu kedua tangan Emi mulai sibuk memakaikan baju Baby Ryan. Tidak ada ucapan terima kasih dari Kevin, hanya merasa aneh karena dia tidak meminta Emi membuatkan kopi dan sandwich. Silahkan diminum kopinya, Tuan, keburu kopinya dingin. Selagi hangat pasti nikmat diminumnya. Pinta Emi, lembut dan sopan. Kevin hanya bergumam dan langsung mengangkat Baby Ryan yang sudah rapi menggunakan bajunya. Sayang, sekarang kita cek kondisi Mommy ya. Daddy kangen sama Mommy. Semalam Daddy gak tidur sama Mommy. Ucap Kevin dengan Baby Ryan, tapi sengaja ditinggikan suaranya agar terdengar di telinga Emi. Dah. Baby Ryan mengeluarkan kata-kata untuk pertama kalinya. Kevin langsung terkesiap. Anak Daddy sudah bisa ngomong dada. Pekik Kevin kegirangan. Buru-buru pria itu membuka pintu kamar penghubung, lalu masuk ke kamar Salma. Mommy, Emi yang masih berada di kamar Baby Ryan sedikit kecewa, berusaha perhatian dengan mantan suami nonanya tapi dicuekin. Selamat pagi, Mommy, bisik Kevin di daun telinga Salma, lalu mengecup kening Salma dengan lembutnya. Wanita itu masih tertidur pulas, namun mulai menggeliat ketika wajahnya sudah dihujani kecupan basah oleh Kevin dan Baby Ryan. Melenguh Salma, lalu merentangkan salah satu tangannya, kemudian menyentuh wajah yang ada di hadapannya dengan mata terpejam. Pagi Mom, anak kita udah ganteng, Daddy-nya juga sudah ganteng dan udah wangi. Wanita itu mulai mengerjapkan kedua netranya. Pagi Kak, pagi anak Mommy. Jawab Salma dengan suara sedikit serak. Mom, badanmu sudah turun panasnya. Ujar Kevin, sembari mengecek suhu Salma dengan termometer. Alhamdulillah. Jawab Salma, wanita itu juga merasa semalam terasa nyenyak tidurnya, apalagi semalam tidurnya terasa hangat. Bagaimana tidak hangat, tengah malam setelah Baby Ryan tertidur pulas dan tidak ada Opa Braimanto yang mengawasi. Kevin pindah tidurnya ke kamar Salma dan langsung memeluk Salma, ya walau hanya beberapa jam. Menjelang mau pagi pria itu pindah tidurnya, biar tidak kepergok oleh Opa Braimanto. Baby Ryan ditaruh di atas ranjang oleh Kevin. Kemudian pria itu mengambilkan gelas dan menuangkan air hangat dari dispenser. Mom, minum dulu ya. Kevin menyodorkan gelas tersebut. Salma yang sudah menyandarkan dirinya ke headboard, menerima gelas dari Kevin. Makasih ya Kak. Sama-sama Mom. Jawab Kevin. Mommy, mau sarapan di kamar atau mau di bawah atau mau nikmati pagi hari di kebun belakang? Tanya Kevin. Sarapan di kebun belakang aja, sekalian jemur badan, tapi Kak boleh panggilkan Emi, aku mau mandi. Pinta Salma. Kevin tampak berpikir. Aku panggilkan Retno saja buat bantuin kamu ya, atau bagaimana kalau aku aja yang bantu kamu mandi? Aku ikhlas kok bantu kamu mandi, ucap Kevin sembari tersenyum lebar. Salma langsung menepuk punggung Kevin dengan kedua netranya melotot. Enak aja kakak tuh, bukan suami aku lagi. Bagaimana kalau kita rujuk aja, jadi aku bisa bantuin Mommy mandi? Ucap Kevin sembari tersenyum simpul. Tapi tiba-tiba, Nona panggil saya kah? Tiba-tiba Emi sudah masuk ke kamar Salma, membuat Kevin dan Salma berbarengan menoleh. Oh, iya, saya mau mandi, tolong bantuin saya, pinta Salma. Jangan sampai pasangan mantan suami istri ini rujuk secepat itu. Kalau bisa jangan rujuk.
Aku harus bisa mengambil hati Tuan Kevin. Amy kembali mengulas senyum tipis ketika Kevin menatap aneh ke wanita itu. Tingkah laku Amy sering ditemui oleh Kevin, hanya pria itu tidak mau menduga ke sana. Apalagi Amy bekerja sebagai babysitter sejak awal baby Ryan lahir. Pria itu sementara menghargai status Amy yang telah mengurus putranya. Apalagi wanita itu bekerja kepada Salma, bukan dengan dirinya. Berawal sekedar mengagumi, lalu sering menatap dan memujanya dalam hati, kemudian hati berbisik. Hei, dia sudah tak ada pemiliknya, kenapa tidak kau dekati saja? Sorot mata yang mengagumi sosok pria berwajah ganteng dan kaya, mulailah turun ke hati. Dan mulailah ada rasa ingin memilikinya. Tidak ada yang salah dengan perasaan menyukai seseorang. Karena seyogianya dia hadir tanpa mengetuk pintu, dan pergi pun tanpa pamit juga. Seyogianya sebagai babysitter tugasnya adalah mengurus anak majikannya, yang terkadang juga turut berpergian kemana saja, mengikuti sang majikannya. Seperti pagi ini berhubung Salma ingin sarapan pagi di taman belakang, sang babysitter tetap mengekor langkah Salma, yang sedang digandeng tangannya oleh sang mantan suami. Tindak tanduk Amy masih terlihat wajar, tidak ada yang berbeda. Tapi jika diperhatikan wanita itu sering melirik Kevin, dan gestur tubuhnya dibuat sedikit gemulai. Hei anak ganteng, anak onti sudah wangi nih. Sapa Retno sudah main cium pipi gembul baby Ryan, membuat si baby kegelian. Retno, kamu lihat Ari gak? Tanya Kevin. Oh Pak Ari, tadi ada di ruang tengah. Jawab Retno. Nanti suruh Ari ikut sarapan di taman belakang ya. Pinta Kevin. Oke, siap Pak Kevin. Sesaat Retno melirik Amy berada di belakang Kevin. Amy, kamu ngapain berdiri di belakang Pak Kevin? Tegur Retno, sedikit risih melihatnya. Mundur aja selangkah kaki Kevin, maka pria itu akan menabrak Amy. Tuan Kevin lagi gendong Ryan, jadi jaga kalau mau gantian gendong, non Retno. Jadi saya harus selalu berada dekat dengan Tuan Kevin. Jawab Amy berusaha tenang. Buat Retno agak aneh. Selama ini Amy tidak terlalu mepet berdirinya jika ada orang yang mengendong baby Ryan. Pasti ada jarak sekitar 2 meter. Salma yang berada di samping Kevin hanya menyimaknya saja, tapi sempat menoleh ke belakang. Lalu ke samping melihat wajah Kevin yang terlihat biasa saja. Ayo, Mom, makanannya kayaknya sudah siap. Ajak Kevin kembali menarik tangan Salma. Wanita itu menganggukkan kepalanya dan patuh dengan ajakan sang mantan suami. Para maid terlihat sibuk di belakang mansion, sedang menata meja makan berserta bangku. Kemudian menyajikan beberapa makanan pembuka untuk Nona dan tuannya. Beberapa cangkir teh cantik dan tekonya sudah ada di atas meja dan beberapa roti manis di rak kue. Dan tak lupa vas bunga sebagai pemanisnya. Kebetulan cuaca pagi ini agak cerah, walau suhunya lumayan dingin. Tapi tidak menyulutkan keinginan Salma untuk menikmati sinar matahari pagi ini. Kevin dengan gaya pria berdarah Belanda itu menarik salah satu kursi untuk Salma, wanita pujaan hatinya. Wanita itu tersenyum tipis, hatinya kembali berdesir dapat perlakuan yang romantis dari sang mantan. Kemudian Kevin menaruh baby Ryan di bangku tingginya. Dan tak lama dari kejauhan Kevin melihat kedatangan kepala pelayan yang membawa pesanannya, pria itu segera menyusulnya. Amy sangat memperhatikan gerak-gerik Kevin dari tempat dia duduk. Tak lama Kevin kembali. Mominya Ryan, panggil Kevin dari balik punggung wanita itu. Gumam Salma, tak bisa bicara karena sedang mengunyah roti dan tak menoleh ke belakang.
This for you, my love, calon istriku, Mommy anakku. Bisik Kevin, pria itu memberikan buket bunga ros dari balik punggung wanita itu. Membuat wanita itu berjingkat kaget, langsung berdiri. Kedua netranya terbelalak, bibir ranumnya menganga ketika menerima buket bunga ros yang sangat cantik. Tanpa disadari kedua netranya berbinar-binar. The first time mendapat buket bunga dari seorang pria, walau dia hanyalah mantan suami. Mungkin buatmu, aku telat memberikan bunga ini, seharusnya aku melakukannya dari dulu. Bukannya marah tak jelas denganmu, tapi yang jelas sekarang aku ingin menunjukkan isi hatiku. Kalau aku berusaha ingin mendapatkan hatimu, dan ingin kembali membina rumah tangga denganmu, Salma Hadika. Bersambung.